Ya pemirsa, Gubernur Bali membantah kabar di media sosial yang menyatakan momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini Bali sepi kunjungan dari wisatawan. Ya, Koster ini bahkan mengklaim jumlah kunjungan wisatawan ke Bali saat ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Provinsi Bali membantah kabar yang menyatakan situasi Pulau Dewata tersebut sepi kunjungan wisatawan. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Koster menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.000 per hari ini. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan tahun lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Koster pun yakin bahwa target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga 31 Desember mendatang. Bohong, saya punya data. Berarti meningkat, Pak? Tiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa, Pak? Sekarang ini perharinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini, 16 Desember, sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta. 7 juta, ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Tradisinya di Nataru ini dari kapan, Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu, Pak ya? Bohong. Ini berbanding terbalik. Wayan Koster juga menegaskan jumlah kunjungan wisatawan yang diklaim meningkatkan namun berbanding terbalik dengan tingkat hunian penginapan. Dinilai karena wisatawan asing mencari penginapan lewat aplikasi yang tidak membayar pajak kepada pemerintah. Koster juga menanggapi ramainya sopir pariwisata di Bali yang mengeluh sepi turis. Menurutnya hal tersebut karena cuaca buruk dan banjir sehingga wisatawan memilih tinggal di penginapan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, sebanyak 15.230 orang narapidana di seluruh Indonesia mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan Hari Raya Natal. Sementara di Jakarta, 610 warga binaan Rutan Cipinang mendapatkan remisi. Momen Hari Raya Natal membawa sukacita tersendiri bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Nasrani. Salah satunya di rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah para warga binaan yang mendapatkan remisi khusus pada perayaan Natal tahun 2025. Sebanyak 610 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus maupun umum dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 2 bulan. Khusus di rutan kelas 1 Cipinang, 5 warga binaan dinyatakan bebas langsung pada hari Natal ini. 15.235 dan ini dilaksanakan oleh masing-masing KUPT dan kami sudah memerintahkan kepada para tim kami untuk menjadikan sebagai pelaksanaan kegiatan remisi Natal ini yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini salah satunya saya mengucapkan selamat kepada narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi khusus. Dan juga ada bebas hari ini yang ada di sini ada 5. Selain ibadah dan penyerahan remisi, juga digelar doa bersama untuk para korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah. Ya, Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Ya, Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban Gereja Katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya, dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna memastikan kelancaran arus liburan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pariwisata mengecek langsung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Menteri Pariwisata memprediksi pergerakan wisatawan mencapai 1,45 juta wisatawan. Bertempat di Terminal 1C Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajarannya memantau kesiapan personel hingga sarana dan prasarana di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Selain mengecek kesiapan bandara, Widianti juga mendengarkan masukan para penumpang. Menteri Pariwisata memprediksi pergerakan wisatawan pada periode libur Nataru kali ini mencapai 1,45 juta wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya kepada destinasi tersebut. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan, serta diikuti oleh sejumlah daerah lainnya, seperti Yogyakarta, Surabaya, Makassar, serta Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.